원준아, 나 너한테 안 반해. 밥 먹자. 지금요? 마음 내킬 때 먹자며. 힘이 나는지 모르겠어요. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Duna. Duna adalah seorang idola wanita terkenal di dunia musik K-pop, tetapi karirnya merosot tajam setelah mengalami masalah pada suaranya. Bagi seorang idola, ditinggalkan oleh para penggemar adalah hal yang sangat menyakitkan. Hari-harinya terasa membosankan, hingga seorang mahasiswa tahun pertama tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Duna adalah seorang bintang terkenal, tetapi Wonjun sama sekali tidak mengenalinya saat melihatnya merokok di halaman. Bahkan, dia bertanya dengan polosnya apakah mereka saling mengenal, karena wajah Duna terlihat sangat familiar baginya. Duna memandangnya dengan penuh rasa jijik, karena cara perkenalannya yang sangat kampungan. Apalagi ketika melihat pria itu mengenakan kaos hadiah dari penggemar yang bertuliskan namanya Duna. Meski tak menginginkannya, mereka terus bertemu satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Keduanya tidak memiliki kesan baik satu sama lain. Wonjun merasa tidak nyaman melihat seorang wanita berwajah dingin yang selalu membawa rokok. Sementara Duna berpikir bahwa Wonjun adalah seorang penggemar obsesif yang sengaja mengikutinya. Akhirnya, Duna menghadangnya dan bertanya mengapa dia selalu muncul di dekatnya. Saat itulah Wonjun baru menyadari siapa sebenarnya wanita di hadapannya. Dia dengan mati-matian menjelaskan bahwa dia bukan penggemar berat Duna, apalagi sengaja mengikutinya. Bahkan, dia baru mengenal Duna saat itu juga. Kaos yang dipakainya hanyalah pinjaman dari temannya, yang sebenarnya adalah penggemar Duna, bukan dirinya. Namun, apakah Duna bisa mempercayai alasan tersebut? Dia terlalu terkenal untuk tidak dikenali. Karena merasa sia-sia berdebat, Wonjun pun pergi. Setelah menghadiri wawancara untuk menjadi tutor di sebuah keluarga kaya, Wonjun langsung diterima karena sikapnya yang dewasa dan bertanggung jawab. Dengan perasaan senang, Wonjun pulang dan secara kebetulan bertemu dengan teman masa kecilnya, Jinju. Mereka sudah tidak bertemu selama lebih dari setahun. Jinju mengatakan bahwa dia juga diterima di universitas yang sama dengan Wonjun. Mereka pun pergi minum bir bersama dan mengobrol dengan penuh kegembiraan. Namun, saat pulang, Wonjun melihat Duna duduk sendirian di halaman. Malam itu dingin, tetapi dia hanya mengenakan pakaian tipis. Meskipun merasa sedikit khawatir, Wonjun awalnya berniat untuk berlalu begitu saja. Namun, tiba-tiba dia mendengar isak tangis Duna. Ketika berbalik, dia melihat air mata mengalir di pipi Duna dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Saat menyadari kehadiran Wonjun, Duna mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah hingga jatuh ke tanah. Wonjun panik dan segera memanggil ambulans. Karena tidak tahu siapa wali Duna, dia terpaksa mengurusnya sendiri. Dia sangat khawatir dengan kondisi kesehatan Duna dan bahkan membelikannya kaos kaki agar kakinya tetap hangat. Melihat kepedulian Wonjun, Duna mulai melunak dan sedikit mengurangi prasangkanya terhadapnya. Seolah-olah hubungan mereka akan membaik dari titik ini. Namun, kejadian tak terduga justru terjadi setelahnya. Karena syal yang penuh dengan bau rokok, Wonjun tiba-tiba teringat bahwa sebelum wawancara, dia bertemu Duna yang sengaja meniupkan asap rokok ke arah syalnya. Akibatnya, dia kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan bayaran 9 juta rupiah per bulan. Wonjun sangat kesal, tetapi tidak bisa marah pada Duna begitu saja. Sayangnya, setelah kejadian di rumah sakit, Duna malah semakin menempel padanya. Bahkan lebih parah daripada seorang penggemar fanatik. Dimanapun Wonjun berada, dia selalu saja muncul. Duna terus-menerus mengatakan bahwa dia lapar dan memaksa Wonjun untuk makan bersamanya. Lama-lama, Wonjun mulai berpikir bahwa Duna mungkin menyukainya. Dengan kebingungan, dia akhirnya bertanya langsung kepada Duna dan berkata bahwa dia tidak nyaman jika Duna memiliki perasaan padanya. Mendengar itu, Duna malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan terlalu percaya diri deh. Duna sebenarnya hanya ingin berteman dengan Wonjun." Tanpa menunggu jawabannya, dia pergi meninggalkan Wonjun yang masih sibuk menjemur pakaian. Duna berjalan ke depan, menikmati sinar matahari pagi.
Pemandangan Duna yang berkilauan di bawah cahaya matahari pagi sempat membuat Wonjun terpana sejenak. Namun, pria lugu itu masih saja menjadi bahan candaan Duna. Dia bahkan mengambil nomor telepon Wonjun dari pengumuman lowongan tutor. Duna terus-menerus menelepon dan mengganggunya, tanpa tahu bahwa Wonjun sedang stres mencari pekerjaan untuk mendapatkan tambahan uang. Akhirnya, Wonjun tidak bisa menahan diri dan memarahi Duna, membuatnya terdiam. Hari-hari berikutnya, Duna tidak lagi mengganggu Wonjun, tetapi anehnya, justru hal itu membuat Wonjun merasa semakin tidak nyaman. Saat dia tidak lagi melihat Duna dimanapun, Wonjun akhirnya turun ke lantai tempat Duna tinggal untuk berdamai dengannya. Dia mengatakan bahwa dia bisa pergi makan bersama Duna kapanpun dia mau. Tanpa sepengetahuan Wonjun, Duna yang baru saja kembali dari belanja mendengar semua kata-katanya. Keesokan harinya, Duna langsung muncul di kampus Wonjun dan dengan lantang berteriak ingin makan bersamanya. Kehadiran Duna di dalam ruang kuliah membuat Wonjun sangat canggung karena teman-temannya mulai berbisik-bisik dan menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Duna dan Wonjun resmi menyatakan bahwa mereka adalah teman. Namun, Duna memperingatkan Wonjun agar tidak sampai jatuh cinta padanya. Mendengar itu, Wonjun dengan yakin mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, perasaan di dalam hati mereka sendiri. Wonjun pun akhirnya menyimpan nomor telepon Duna, dan tanpa sadar tersenyum sendiri, merasa geli, karena sekarang memiliki teman yang lebih tua bernama Duna. Sementara itu, perhatian Wonjun membuat Duna merasa hidupnya lebih hangat dan tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Meskipun begitu, jauh di dalam hati Duna masih teringat akan pertunjukan terakhirnya. Momen sebelum dia pingsan dan jatuh dari panggung terus menghantuinya hingga masuk ke dalam mimpinya. Itulah salah satu alasan dia sering merokok, untuk menenangkan pikirannya. Saat Duna masih tenggelam dalam dunianya sendiri di kamar lantai 1, Wonjun yang gagal mendapatkan pekerjaan sebagai tutor, akhirnya bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Di sana, dia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Jinju, teman lamanya yang diam-diam dia sukai sejak SMA. Bertemu kembali dengan cinta masa lalunya di tempat kerja membuat Wonjun sangat bahagia. Berbeda dengan Wonjun yang merasa senang. Duna justru merasa kesepian di rumah sendirian. Dia menonton televisi dengan bosan. Bahkan ketika ibunya menelepon, dia enggan menjawabnya. Ibunya bukanlah orang yang ingin dia ajak bicara saat ini. Satu-satunya orang yang ingin dihubungi Duna adalah manajernya. Sejak insiden di atas panggung, pria itu mengabaikannya sepenuhnya dan tidak pernah sekalipun bertanya tentang keadaannya. Meskipun Duna sudah mencoba meneleponnya berkali-kali, dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Merasa frustrasi, Duna keluar rumah untuk merokok. Saat itu, Wonjun baru saja pulang kerja. Karena tidak bisa menghubungi manajernya maupun Wonjun, Duna dengan kesal menegur Wonjun karena tidak menjawab teleponnya. Hal itu membuatnya merasa seperti sedang ditinggalkan. Ketika Wonjun bertanya apakah ada sesuatu yang penting, Duna hanya menjawab, "Aku hanya ingin mendengar suaramu." Hati Wonjun sedikit berdebar ketika mendengar kata-kata itu. Sebelum masuk ke rumah, dia sempat melihat Duna dengan patuh mengenakan kaos kaki yang dia beli untuk menghangatkan kakinya. Keesokan harinya, saat Wonjun menghadiri pesta penyambutan mahasiswa baru bersama teman-teman di fakultasnya, Duna yang merasa bosan di rumah memutuskan untuk mencarinya dan mengajaknya minum. Saat Wonjun sedang berbicara di telepon dengan Duna, seorang senior merebut ponselnya dan mulai menggoda Duna tanpa memperdulikan permintaan Wonjun untuk mengembalikan teleponnya. Tidak hanya itu, senior tersebut bahkan menarik kerah baju Wonjun dengan arogan. Tepat pada saat itu, Duna datang dan langsung membentak pria tersebut, menanyakan bagaimana berani dia menyentuh Wonjun. Namun, pria itu tetap dengan santainya menggoda Duna. Setelah adu mulut cukup lama, dia melihat Duna memegang sebotol minuman keras dan dengan berani menantangnya untuk memecahkan botol itu ke kepalanya. Tanpa ragu, Duna langsung mengayunkan botol itu ke arah kepala pria tersebut. Beruntung bagi pria itu,
Wonjun dengan cepat mengangkat helmnya untuk menahan botol, menyelamatkan si senior dari cedera serius. Pria itu langsung ketakutan dan mundur. Setelah itu Duna dan Wonjun duduk berbicara. Wonjun menyarankan agar Duna pergi ke dokter jika dia kesulitan mengendalikan emosinya daripada terus mencari masalah di jalan. Dia mengatakan bahwa kalau Duna terus berkelakuan seperti ini, dia bisa saja berakhir di kantor polisi suatu hari nanti. Duna mengabaikan sarannya dan berkata bahwa dia sebenarnya hanya ingin mengajak Wonjun minum bersama. Saat mereka berdua berjalan untuk pergi minum, Wonjun tiba-tiba melihat Jinju bersama teman-temannya. Duna pun menyadari bahwa Wonjun memiliki perasaan terhadap gadis itu. Secara kebetulan, Jinju ternyata adalah penggemar Duna. Dia mengajak Duna untuk minum bersama. Awalnya, Duna menolak dengan dingin, mengatakan bahwa dia tidak mungkin minum bersama orang asing. Namun, setengah menit kemudian, dia dan Jinju sudah duduk bersama di rumah Duna, menenggak minuman hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, Duna mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya orang yang sangat pemilih dalam berteman. Tetapi entah kenapa malam ini dia tiba-tiba menjadi lebih terbuka. Setelah itu, Duna meninggalkan Jinju yang sudah mabuk berat di dalam rumah, lalu keluar untuk merokok. Wonjun, yang khawatir karena Duna juga sudah terlalu banyak minum, segera menyusulnya. Saat mereka berbicara, Duna mengungkapkan bahwa dia merasa iri dengan hubungan lama yang dimiliki Wonjun dan Jinju. Setelah mengatakan itu, dia berdiri untuk masuk ke dalam rumah, tetapi kakinya goyah dan hampir terjatuh. Dengan sigap, Wonjun menangkapnya, dan tanpa sengaja mereka berpelukan erat. Pelukan kuat dari Wonjun membuat Duna terdiam. Hatinya bergetar. Saat dia menatap wajah pria polos di depannya, dia hampir saja mencium Wonjun. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menahan diri dan pergi, meninggalkan Wonjun yang masih berdiri di tempat dengan perasaan bingung. Keesokan paginya, Wonjun terus teringat akan momen di mana dia dan Duna saling berpelukan. Sementara Duna berusaha menenangkan dirinya sendiri, Wonjun tidak bisa berhenti memikirkan wajah cantik Duna. Dia bahkan harus menampar pipinya sendiri untuk menyadarkan diri sebelum pergi ke kampus. Namun, sesampainya di kampus, Jinju langsung menggoda Wonjun, mengatakan bahwa dia melihatnya berciuman dengan Duna tadi malam. Kesalahpahaman ini membuat Wonjun sangat canggung. Setelah kembali ke rumah, Wonjun malah terus-menerus dikejar oleh pertanyaan dari Duna mengenai hubungannya dengan Jinju. Tidak hanya itu, Duna bahkan berkata dengan santai, "Kalau memang Jinju sudah salah paham seperti itu, bagaimana kalau kita pacaran saja?" Mendengar hal itu, Wonjun mengatakan bahwa Duna tidak memiliki filter dalam berbicara, selalu mengatakan apa yang dia pikirkan tanpa peduli perasaan orang lain. Namun, dia tidak menyadari bahwa Duna hanya bersikap seperti itu saat bersamanya. Kehidupannya sebagai seorang idola telah membuatnya harus berpura-pura dan menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain selama ini. Karena itulah, ketika dikritik oleh Wonjun, Duna menjadi marah dan langsung membalasnya. Dia bahkan melemparkan sampah sembarangan di depan Wonjun sebelum masuk ke dalam rumah. Wonjun pun merasa kesal karena pertengkaran mereka. Saat malam tiba, dia akhirnya turun untuk berdamai dengan alasan sederhana, mengatakan bahwa dia memasak terlalu banyak makanan dan masih ada yang tersisa. Tak disangka, Duna tanpa malu langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Setelah makan, mereka pergi berjalan-jalan bersama. Wonjun penasaran mengapa Duna berhenti bernyanyi, karena dia mendengar dari teman-temannya bahwa Duna mengumumkan dirinya berhenti menyanyi untuk melanjutkan kuliah. Namun, Duna dengan santai menjawab bahwa dia berhenti begitu saja karena merasa tidak bisa menyanyi lagi. Setelah itu, mereka bermain mesin capit boneka bersama. Melihat wajah Duna yang ceria, hati Wonjun kembali berdebar. Dia menatapnya dengan penuh kasih. Saat Duna mengungkapkan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya, Wonjun dengan santai mengatakan bahwa kebetulan dia memasak sup rumput laut untuknya, sesuai tradisi ulang tahun di Korea. Setelah itu, Duna menanyakan tentang hubungan Wonjun dengan Jinju. Dia bahkan menyarankan agar Wonjun lebih berani mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu, misalnya dengan teknik mendekatkan wajah secara tiba-tiba.
Begitu Duna selesai berbicara, Wonjun langsung mempraktikannya dengan mendekatkan wajahnya ke Duna dan mengucapkan selamat ulang tahun. Aksi spontan itu membuat Duna terdiam dalam kebingungan selama beberapa detik. Saat dia kembali ke dalam rumah, matanya tiba-tiba menangkap sebuah kotak kado kecil yang diletakkan di atas meja. Penasaran, dia langsung berlari keluar dengan kaki telanjang untuk mencari siapa yang meletakkan hadiah itu. Namun, meski berlari ke sana kemari, dia tidak menemukan siapapun. Duna berdiri terpaku di tengah keramaian kota, merasa sangat sedih karena merasa diabaikan. Pada saat yang sama, Wonjun mengikuti saran Duna dan menelepon Jinju untuk menjelaskan bahwa tidak ada hubungan romantis antara dirinya dan Duna. Dia pun mendengar respons dari Jinju. Kalau begitu, syukurlah. Keesokan paginya, Wonjun meminta Duna untuk menganalisis arti dari kata-kata Jinju. Duna mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Jinju juga menyukai Wonjun sehingga dia merasa senang, atau Jinju tidak menyukai Duna dan merasa lega karena sahabatnya tidak berpacaran dengan Duna. Pada akhirnya, Duna menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Jinju memang menyukai Wonjun. Namun, Wonjun menolak mempercayai hal itu, merasa tidak mungkin Jinju memiliki perasaan terhadapnya. Duna pun menimpali, "Kau ini terlalu sempurna, bahkan aku saja bisa menyukaimu. Kenapa Jinju tidak?" Mendengar kata-kata itu, keesokan harinya Wonjun akhirnya memberanikan diri mengajak Jinju pergi melihat bunga sakura bersama. Ketika mendapat jawaban setuju dari Jinju, Wonjun pulang dengan perasaan sangat bahagia. Namun, saat melewati lantai 1, dia tiba-tiba teringat pada Duna dan memutuskan untuk meneleponnya. Tanpa dia duga, saat itu Duna sedang terjebak di dalam kamar mandi dengan kondisi panik. Begitu mendengar suara Wonjun, Duna berusaha memberitahunya bahwa dia terkunci di dalam. Wonjun segera mendobrak pintu dan menyelamatkannya. Tanpa berpikir panjang, Duna langsung memeluknya erat, tubuhnya masih gemetar ketakutan. Menyadari betapa takutnya Duna, Wonjun membalas pelukannya sambil menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat, Duna duduk memperhatikan Wonjun yang sedang memperbaiki pintu kamar mandi. Dengan nada menggoda, dia berkata bahwa Wonjun terlihat sangat menarik saat bekerja. Akhirnya, Duna mengungkapkan bahwa mungkin karena dia tumbuh tanpa sosok ayah, dia selalu merindukan kehadiran figur pria dalam hidupnya. Mendengar itu, Wonjun pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia juga tidak tinggal bersama ayahnya sejak kecil. Memikirkan situasi di mana dia ditinggalkan oleh manajernya, Duna kembali merasa ingin merokok. Melihat hal itu, Wonjun langsung menyeretnya pergi untuk menghilangkan stres. Dia membawanya ke tempat permainan untuk memukul boneka anjing laut yang menyebalkan. Melihat Duna bermain dengan penuh semangat dan kesenangan, Wonjun menyadari bahwa selama ini dia telah menahan begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Wonjun kembali menatap Duna dengan penuh perasaan. Setelah itu, dia mengajaknya bermain basket bersama. Mereka menghabiskan waktu yang benar-benar menyenangkan. Setelah bermain, mereka berbaring bersama, menatap langit malam yang indah. Namun, Duna terus-menerus memuji betapa indahnya langit malam itu. Mungkin karena ada Wonjun di sampingnya. Saat Wonjun mengungkapkan bahwa dia telah mengajak Jinju untuk melihat bunga sakura bersama, awalnya dia mengira Jinju akan menolak, tetapi ternyata dia menerima ajakan itu. Duna langsung membalikkan tubuhnya dan mendekat ke Wonjun, dengan penuh semangat bertanya dan turut merasa bahagia untuknya. Namun, tindakan spontan Duna itu justru membuat hati Wonjun berdebar tak menentu. Keesokan harinya, Wonjun dan Jinju pergi berkencan untuk melihat bunga sakura. Wonjun merasa sangat bersemangat karena hubungan mereka tampaknya mulai berkembang dengan baik. Mereka berjalan-jalan sambil mengobrol tentang masa-masa sekolah dulu. Kemudian, Wonjun tanpa sadar menceritakan bahwa sebelumnya dia pergi bermain memukul boneka anjing laut bersama Duna. Mendengar itu, suasana hati Jinju langsung berubah. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa Wonjun tampaknya memiliki perhatian lebih terhadap Duna. Suasana di antara mereka pun menjadi agak canggung.
Tak lama setelah itu, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah dan hujan turun dengan deras. Saat mereka berteduh, mereka bertemu dengan seorang senior yang sedang berusaha mendekati Jinju. Saat mereka menumpang mobil untuk pulang, teman sekamar Wonjun yang bernama Yuntaek menelepon, mengajaknya pulang untuk makan kue bersama. Tanpa diduga, mereka semua akhirnya berkumpul di rumah, makan kue, minum bir, dan mengobrol bersama. Saat itu, Yuntaek terus mencoba menjodohkan Jinju dengan temannya sendiri, tanpa menyadari betapa canggungnya suasana di meja makan. Akhirnya, Wonjun mencari alasan untuk pergi membeli es krim agar bisa keluar sejenak. Duna pun ikut pergi bersamanya. Ketika mereka kembali dengan membawa es krim, Jinju melihat bahwa Duna mengenakan jaket milik Wonjun. Perasaan Jinju menjadi gelisah, terutama ketika dia melihat bagaimana Wonjun menatap Duna dengan penuh kasih sayang. Saat itulah Jinju menyadari bahwa hati Wonjun sebenarnya telah berpaling ke arah Duna. Keesokan harinya, Wonjun dan Sehun bermain basket bersama, sementara Duna dan Jinju datang untuk menonton dan mendukung mereka. Setelah pertandingan, Sehun mengajak Wonjun dan Duna untuk makan bersama dengan Jinju. Namun, Duna memberi isyarat bahwa dia tidak ingin pergi, sehingga Wonjun akhirnya juga menolak ajakan itu. Setelah itu, Duna berkata bahwa dia melihat dengan jelas bahwa Jinju dan Wonjun sebenarnya memiliki perasaan satu sama lain. Jika Wonjun tidak segera mengungkapkan perasaannya, maka kemungkinan besar dia akan kehilangan Jinju selamanya. Saat itu, Wonjun akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa 1 tahun yang lalu, dia sudah pernah menyatakan perasaannya kepada Jinju. Namun, saat itu Jinju hanya terdiam dan menjauhinya setelah mendengar pengakuan cintanya. Setelah kejadian itu, mereka tidak lagi berhubungan hingga saat ini. Mendengar pria yang diam-diam dia sukai mengungkapkan perasaannya seperti itu, Duna merasa senang dalam hati. Beberapa hari berikutnya, saat berada di rumah, Duna menyadari bahwa ada seseorang yang membuntutinya hingga ke kamarnya. Merasa khawatir, dia menelepon Wonjun dan beberapa teman untuk datang menemaninya minum-minum. Mereka berkumpul, minum bir, makan bersama, dan karena bertepatan dengan tanggal 1 April, mereka juga bermain permainan untuk melihat siapa yang paling pandai berbohong. Saat itu, Jinju mengungkapkan bahwa hari ini dia menerima pernyataan cinta, tetapi dia belum memberikan jawaban karena dirinya sendiri masih belum yakin. Dalam kesempatan itu, Jinju pun mengungkapkan perasaannya kepada Wonjun. Setelah itu, Duna memberitahu bahwa dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Dia bahkan menunjukkan tumpukan foto hasil jepretan diam-diam, lalu menunjuk ke arah pintu tempat orang tersebut sedang mengintai. Begitu ketahuan, pria itu langsung melarikan diri dan mereka semua segera mengejarnya. Akhirnya, mereka berhasil menangkap pria tersebut. Saat membuka kameranya, mereka menemukan banyak foto Duna yang diambil secara diam-diam. Duna yang awalnya ingin menghajarnya menahan diri. Dia sempat mengangkat botol kaca untuk menghancurkannya, tetapi akhirnya memilih pergi. Namun, pria itu masih nekat berbicara sesuatu. Wonjun langsung mencengkeram kerah pria itu, menatap tajam, dan mengancam bahwa dia akan membunuhnya jika berani mengatakan sesuatu lagi tentang Duna. Tindakan Wonjun ini membuat Jinju terkejut. Dia belum pernah melihat Wonjun semarah itu sebelumnya. Setelah kejadian itu, Jinju bercerita kepada Wonjun bahwa dia akan segera pindah dan tinggal sendiri. Dia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan ayahnya sangat buruk, tetapi dia tidak bisa berbagi masalah itu dengan siapapun. Setelah mengantar Jinju naik bus, Wonjun kembali ke rumah dan tanpa sengaja melihat pesan di ponsel Duna dari seseorang bernama P. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Wonjun pergi ke ruang tamu dan duduk minum bir sendirian. Tak lama kemudian, Duna keluar, dan Wonjun menyerahkan semua foto serta informasi tentang pria yang mengikutinya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menghapus semua foto Duna dari komputer pria itu dan siap membantu jika Duna ingin melaporkannya ke polisi. Wonjun kemudian bertanya apakah Duna merasa takut menghadapi kejadian seperti ini. Dengan sifatnya yang tegar, Duna tetap berusaha terlihat kuat dan berkata bahwa ini adalah hal biasa baginya. Namun, Wonjun meyakinkan bahwa merasa takut itu wajar. Yang paling penting adalah jangan sampai dia terluka.
Mendengar kata-kata tulus dari pria di hadapannya, hati Duna terasa hangat. Dia menatap Wonjun dengan penuh kasih, lalu menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Dengan manja, dia mengatakan bahwa dia ingin tidur lagi karena tadi belum tidur cukup. Sebelum Wonjun sempat bereaksi, Duna sudah menggenggam tangannya erat. Dia berkata bahwa jika Wonjun tidak nyaman, dia bisa menarik tangannya. Namun, Wonjun malah meraih tangan Duna dengan tangan satunya lagi, menggenggamnya dengan lembut. Dari caranya memegang tangan Duna sudah jelas bahwa Wonjun sangat menghargai dan ingin melindunginya. Akhirnya, mereka berdua tertidur dalam pelukan satu sama lain hingga pagi tiba. Pada titik ini, hati Wonjun sudah dipenuhi oleh bayangan Duna sepenuhnya. Beberapa hari berikutnya, Wonjun berusaha fokus pada belajar dan pekerjaannya agar tidak terus memikirkan Duna. Sementara itu, Duna tetap berdiam diri di rumah, tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencoba menghubungi manajernya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, Duna memutuskan untuk pergi ke taman hiburan tempat Wonjun bekerja. Dia tahu bahwa Wonjun masih harus bekerja untuk mencari uang. Jadi dia memilih untuk tidak mengganggunya dan bermain sendirian. Meskipun merasa tidak senang, Duna tetap menunggu Wonjun hingga jam kerja selesai. Melihat Duna duduk menunggunya seperti itu, hati Wonjun terasa pilu. Setelah itu mereka pergi makan malam bersama. Melihat Wonjun menikmati semangkuk mie dengan lahap, Duna merasa bahagia. Dia mulai berbagi perasaan dengan Wonjun, mengatakan bahwa di luar bernyanyi dan menari, dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dia sering merasa bimbang tentang masa depannya. Jika suatu hari dia tidak bisa lagi bernyanyi dan menari, hidupnya pasti akan terasa menyedihkan dan kesepian. Namun, ternyata saat ini dia merasa jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Semua itu berkat kehadiran Wonjun di sisinya. Wonjun kemudian berkata bahwa dia hanya menginginkan kehidupan yang sederhana dan damai. Itu sudah cukup baginya. Mendengar hal itu, Duna terdiam selama beberapa detik. Mungkin saat itu dia menyadari bahwa mereka berdua berasal dari dunia yang sangat berbeda. Dalam perjalanan pulang, Duna meminta Wonjun untuk tidak terlalu tenggelam dalam pekerjaannya. Dia juga perlu waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup. Saat itulah Wonjun mulai terbuka. Dia bercerita bahwa dia meninggalkan adiknya yang sakit dan ibunya yang bekerja keras di kampung hanya demi bisa belajar di kota ini. Dia sering merasa dirinya sangat egois. Duna menatap pria baik hati di hadapannya dan semakin merasa kagum. Saat pulang, di dalam bus, Wonjun akhirnya tertidur dengan damai di bahu Duna. Beberapa hari kemudian, di internet muncul berbagai foto mereka berdua saat makan mie bersama. Ketika Wonjun membaca komentar jahat tentang Duna, dia merasa sangat khawatir. Dia segera kembali ke rumah untuk menanyakan keadaan Duna. Namun, Duna sudah terbiasa dengan cibiran seperti itu di media sosial. Dia mengatakan bahwa semua itu tidak berdampak padanya sedikit pun. Duna bercanda bahwa Wonjun pasti belum pernah mencari informasi tentang dirinya di internet, karena sebenarnya dia sudah terbiasa menerima banyak hujatan sejak lama. Dia terus menggoda Wonjun, membuatnya merasa dirinya sedikit konyol karena terlalu khawatir. Sementara itu, Jinju yang sedang berada di rumah melihat foto Duna yang sedang makan mie di internet. Dia segera menyadari bahwa pria yang bersama Duna adalah teman lamanya, Wonjun. Perasaan khawatir muncul di hatinya. Sedangkan di sisi lain, Duna justru merasa bahagia. Di hari yang cerah, Duna berdandan cantik dan berniat mengajak Wonjun keluar. Meskipun Wonjun mengatakan dia sedang sibuk belajar untuk ujian, Duna tetap tidak peduli. Dia malah sibuk mencari pakaian yang cocok untuk Wonjun agar mereka bisa berkencan. Saat itu, Wonjun menyarankan agar Duna menggantung beberapa pakaian pria di rumahnya, supaya tidak menarik perhatian orang yang mengawasinya. Tepat saat itu, seorang teman mereka menelepon dalam keadaan darurat. Mendengar suara yang terdengar panik, Wonjun segera bergegas ke tempat temannya. Namun, siapa sangka, ternyata itu hanyalah undangan untuk kencan buta kelompok. Karena jumlah peserta kurang, mereka meminta Wonjun datang untuk mengisi kekosongan. Saat tiba di lokasi, Wonjun bertemu dengan seseorang yang tak asing baginya.
seorang teman lama yang lahir pada hari yang sama dengannya. Bahkan ibu mereka dulu pernah berencana menjodohkan mereka. Gadis itu bernama Choi Ira. Sejak kecil Choi Ira selalu suka mengganggu Wonjun tanpa henti, hingga akhirnya dia pindah ke luar negeri bersama keluarganya saat berusia 12 tahun. Sebelum pergi, dia berjanji akan kembali untuk bertemu dengan Wonjun lagi. Setelah sekian lama, akhirnya Choi Ira muncul kembali menepati janjinya. Melihat Choi Ira lagi membuat Wonjun merasa bahwa kehidupannya akan semakin rumit mulai sekarang. Sementara Wonjun menikmati waktu bersama teman-temannya dalam kencan buta kelompok, Duna justru merasa kesepian di rumah. Dia mondar-mandir dengan perasaan gelisah. Tiba-tiba, listrik di kamarnya padam, membuatnya ketakutan. Karena tidak bisa tidur, dia keluar rumah dan merokok sepanjang malam. Sementara itu, di tempat kencan, Choi Ira yang pura-pura tidak mengenali Wonjun semakin berusaha menarik perhatiannya. Saat bermain permainan tantangan, dia bahkan bersikeras ingin mencium Wonjun, hingga akhirnya Wonjun tidak punya pilihan selain menerima tantangannya. Ketika Yuntae kembali dari acara kencan, dia tampak sangat senang. Tanpa sadar, dia menceritakan semuanya kepada Duna yang sedang berdiri di halaman rumah. Dengan ceroboh, dia berkata bahwa mereka baru saja kencan kelompok dan bahwa Wonjun bertemu seorang gadis yang sangat manis. Dia bahkan bercanda bahwa Wonjun mungkin tidak akan pulang malam ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi tidur, meninggalkan Duna yang masih terdiam di tempat, penuh amarah. Bahkan ketika puntung rokoknya menyentuh kulitnya dan menyebabkan luka bakar, dia tidak menyadarinya. Sementara itu, setelah acara kencan selesai, Wonjun harus mengantar Choi Ira yang mabuk ke asrama sebelum akhirnya bisa pulang. Saat dia sampai di rumah, Duna masih berada di luar, merokok dalam diam. Wonjun mendekatinya dan duduk di sampingnya. Saat melihat tangan Duna yang terbakar, dia langsung merasa khawatir dan segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil es guna mengompres luka itu. Dengan nada kesal, Duna bertanya padanya, mengatakan bahwa tubuhnya berbau alkohol dan juga wangi parfum perempuan. Wonjun pun dengan jujur mengakui bahwa dia memang pergi ke acara kencan kelompok dan berada di dekat seorang gadis. Saat Duna berkata bahwa awalnya dia tidak merasa sakit karena luka bakar itu, tetapi mulai merasa sakit setelah Wonjun kembali dan mengobatinya. Wonjun tersenyum dan berkata, itu karena manusia memang seperti itu. Jika dibiarkan sendiri, seseorang mungkin tidak menyadari perasaannya sendiri. Namun, ketika ada orang lain yang peduli, rasa sakit itu muncul karena keinginan untuk diperhatikan. Melihat bagaimana Wonjun merawatnya, Duna tidak bisa lagi menahan perasaannya. Tanpa memberi kesempatan bagi Wonjun untuk menghindar, dia maju dan langsung menciumnya. Wonjun terkejut dengan tindakan Duna. Namun, dia segera sadar kembali, mendorong Duna menjauh, lalu beralih untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, tetapi tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan ciuman Duna. Bahkan keesokan harinya, Wonjun tetap tidak bisa melupakan ciuman itu. Begitu juga tatapan mata Duna. Apapun yang dia lakukan, pikirannya terus kembali pada momen itu. Dia merasa sangat bingung karena tidak bisa memahami perasaan Duna. Terkadang Duna terasa begitu dekat, tetapi di lain waktu dia terasa begitu jauh. Perubahan sikap Duna yang kadang hangat, kadang dingin membuat Wonjun bingung. Malam itu, ketika dia pulang, dia melihat Duna duduk di kamarnya sambil membaca buku dan mendengarkan musik. Wonjun akhirnya memutuskan untuk berbicara serius dengannya. Dia bertanya mengapa Duna melakukan hal itu kepadanya. Dengan santai, Duna menjawab bahwa itu hanya sebuah ciuman, tidak perlu ada alasan di baliknya. Wonjun lalu bertanya apakah Duna menyukainya. Saat Duna tidak menjawab, Wonjun berkata bahwa jika dia tidak menyukainya, maka dia sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu. Wonjun menegaskan bahwa dia tidak akan berciuman dengan teman biasa. Jika Duna terus melewati batas pertemanan, pada akhirnya dia sendiri yang akan terluka. Mendengar itu, Duna hanya tertawa kecil dan berkata bahwa Wonjun terlalu banyak bicara. Hanya karena sebuah ciuman, apakah dia harus bersikap seserius ini? Namun, Wonjun langsung menjawab bahwa ciuman itu membuatnya tergerak. Duna dengan santai berkata bahwa perasaan itu hanya sementara.
dan akan hilang seperti yang terjadi pada orang lain sebelumnya. Sementara itu, Jinju akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri dan meninggalkan keluarganya. Dia juga menolak pernyataan cinta dari seorang seniornya. Setelah mengambil keputusan itu, dia mengajak Wonjun bertemu untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, saat itu Wonjun sudah hanya menganggapnya sebagai teman baik yang membuat Jinju merasa sangat sedih. Keesokan harinya, para penghuni rumah kos turun ke gerbang untuk menyambut penghuni baru. Yang pertama datang adalah Choi Ira dengan mobil mewahnya. Abel yang merupakan pemilik kos memperkenalkannya sebagai penyewa baru yang akan tinggal bersama Duna. Beberapa menit kemudian, Jinju juga tiba dengan taksi. Ternyata Duna yang mengundangnya untuk tinggal bersama. Saat melihat Choi Ira, Wonjun terkejut dan terdiam. Ketika dia melihat Jinju datang setelahnya, dia semakin bingung. Dia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan tenang lagi setelah ini. Dia hanya bisa menghela napas panjang sambil menatap para gadis yang kini mengelilinginya dengan riuh. Setelah proses pindahan selesai, Choi Ira bertanya kepada Wonjun tentang Duna. Namun, Wonjun sendiri tidak tahu harus menjawab apa karena dia pun tidak benar-benar memahami Duna. Malam itu, ketiga gadis itu merayakan pertemuan mereka dengan pesta kecil di lantai 1. Duna duduk dan melihat kedua temannya berbicara akrab dengan Wonjun. Dalam hatinya, dia merasa sedikit cemburu. Karena itu, dia keluar untuk merokok. Jinju menyusulnya dan mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini untuk lebih dekat dengan Wonjun. Tujuannya adalah memastikan perasaannya terhadapnya. Dia juga mengaku bahwa dia sudah menyatakan cinta kepada Wonjun dan akan tinggal di sini sampai mendapatkan jawabannya. Mendengar perkataan Jinju, Duna mengatakan bahwa dia tidak keberatan berbagi tempat tinggal dengannya. Namun, mengenai hubungan cinta antara Jinju dan Wonjun, Duna tidak bisa mendukungnya. Alasannya adalah karena dia sendiri sudah terjebak dalam hubungan yang ambigu dengan Wonjun. Mendengar itu, Jinju tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia sudah mengenal Wonjun jauh lebih lama dibandingkan Duna. Dia merasa bahwa hubungannya dengan Wonjun memiliki dasar yang lebih kuat. Kata-kata Jinju membuat Duna berpikir keras. Dia menyadari bahwa hubungannya dengan Wonjun sebenarnya sangat rapuh dan bisa hancur kapan saja. Di malam itu, dia duduk diam di rumah memikirkan ucapan Jinju. Dia juga melihat foto-foto Wonjun dengan Choi Ira, yang semakin membuatnya merasa bimbang dan tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Akhirnya, untuk menghilangkan kegelisahannya, Duna memutuskan untuk pergi ke klub malam dan berpesta. Saat itu, hati Duna terasa sangat kesepian dan hampa. Dia bahkan merasa takut untuk berada di rumah sendirian. Sementara itu, di rumah kos, teman-temannya sedang berkumpul, memasak, dan menikmati makan malam bersama dengan penuh keceriaan. Jinju pun terus berusaha mendekati Wonjun, berharap hubungan mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Namun, tanpa sengaja, dia menemukan sebungkus rokok milik Duna di atas tempat tidur Wonjun. Kekhawatiran mulai terpancar di wajahnya, tetapi dia tetap bersikeras mengejar perasaannya. Dengan tekad kuat, dia mengungkapkan isi hatinya dan perasaannya kepada Wonjun. Akhirnya, Wonjun tidak bisa lagi menghindari pembicaraan itu. Dia dengan jujur mengakui bahwa dulu dia memang sangat menyukai Jinju, tetapi kini perasaannya telah berubah. Sekarang, dia hanya menganggapnya sebagai sahabat baik dan tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti dahulu. Sementara itu, di klub malam, Duna secara tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama, seorang mantan trainee dari perusahaan tempatnya bekerja dulu. Mereka berbincang sejenak, lalu pria itu mengajak Duna untuk pulang bersamanya. Duna tidak menolak, tetapi ketika pria itu mencoba mencium Duna, dia langsung merasa tidak nyaman. Terjadi perdebatan di antara mereka. Pria itu mengatakan bahwa sekarang Duna bukanlah siapa-siapa di mata manajer Inwook. Mendengar ucapan tersebut, Duna merasa semakin kesal. Tepat saat itu, Wonjun keluar dari rumah dan secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dia bergegas pergi mengambil ponsel Duna yang tertinggal di dalam mobil pria itu. Ketika kembali, pria tersebut masih sempat mengejek Duna, mengatakan bahwa dia hanya berusaha menarik perhatian manajer Inwook dengan cara mendekati pria-pria muda. Setelah pria itu pergi,
Wonjun menatap Duna dengan penuh kebingungan dan kemarahan. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Duna. Mengapa dia bergaul dengan orang-orang seperti itu? Untuk menenangkan pikirannya, Wonjun pergi ke lapangan bola dan melampiaskan kekesalannya di sana. Tak lama kemudian, Duna menyusulnya. Melihat Duna datang, amarah Wonjun semakin membesar. Dia tidak tahu apakah dirinya benar-benar spesial bagi Duna atau hanya sekadar salah satu dari sekian banyak pria di hidupnya. Wonjun hendak pergi, tetapi Duna menahan tangannya. Tak bisa menahan diri lagi, dia bertanya, "Apa arti aku bagimu?" Duna menjawab bahwa karena menganggap ciuman pertama mereka tidak berarti, dia ingin memastikan perasaannya dengan mencoba berkencan dengan pria lain. Namun, setelah semua itu, dia sadar bahwa pikirannya tetap dipenuhi oleh Wonjun. "Aku menyukaimu," kata Duna akhirnya. "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Mendengar pengakuan itu, alih-alih menjawab, Wonjun menarik Duna ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan penuh gairah. Saat itu, hubungan mereka telah melampaui batas persahabatan. Beberapa waktu kemudian, saat Wonjun pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi keluarga, dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Duna. Untuk pertama kalinya, dia mencari informasi tentangnya di internet. Benar seperti yang pernah dikatakan Duna, dia adalah seseorang yang sering menjadi sasaran kritik dan gosip di mana-mana. Selain itu, Wonjun juga mengetahui bahwa ibu Duna telah menggunakan nama dan ketenarannya untuk berhutang di berbagai tempat. Skandal itu akhirnya terungkap dan membawa dampak besar pada Duna. Selain itu, Wonjun juga mengetahui bahwa orang tua Duna telah bercerai sejak dia masih kecil. Setelah itu, ibunya meninggalkannya, membuat Duna harus tinggal bersama neneknya. Menyadari semua penderitaan yang dialami Duna, Wonjun merasakan simpati yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia cintai ternyata menyimpan begitu banyak luka dalam hidupnya. Setelah mengetahui semua itu, Wonjun menelepon Duna dan berbicara dari hati ke hati. Dia menceritakan tentang kehidupannya sendiri, tentang keluarganya, dan bagaimana selama ini dia merasa hidupnya begitu kosong. Namun, sekarang segalanya berubah. Dia ingin melakukan lebih banyak hal, dan yang paling penting, dia mengatakan dengan jujur, "Aku sangat menyukaimu." Wonjun sangat mencintai Duna, bahkan merasa cemburu kepada semua pria yang pernah dicintainya. Ketika Duna mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya saat itu juga, Wonjun tanpa ragu langsung naik bus dari kampung halamannya menuju Seoul, meskipun saat itu sudah larut malam. Saat tiba di rumah kos, dia menemukan Duna sudah tertidur di tempat tidurnya. Wonjun pun berbaring di sampingnya dan memeluknya hingga mereka tertidur bersama. Keesokan paginya, saat Jinju dan Choi Ira naik ke lantai 2 untuk mengajak teman-teman sarapan, mereka terkejut melihat Duna keluar dari kamar Wonjun, diikuti oleh Wonjun beberapa saat kemudian. Semua teman-teman mereka terperanjat melihat kejadian itu. Jinju, yang selama ini sudah menduga ada sesuatu antara Duna dan Wonjun, tetap tak menyangka bahwa hubungan mereka telah sedekat itu. Tak lama setelah kejadian itu, ibu Duna tiba-tiba muncul di tempat tinggalnya. Dia memaksa Duna untuk kembali ke perusahaan dan bergabung lagi dalam grup musik, atau setidaknya mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Duna hanya bisa menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, setelah mengetahui hubungan Duna dan Wonjun, Jinju memutuskan untuk tidak lagi menyimpan perasaannya sendiri. Jinju akhirnya bertemu dengan Wonjun dan mengakui bahwa dia telah menyukainya sejak pertama kali bertemu. Namun, karena berbagai alasan, dia hanya bisa menyimpan perasaan itu untuk dirinya sendiri hingga akhirnya mereka saling melewatkan satu sama lain. Kata-kata Jinju dipenuhi dengan penyesalan. Wonjun pun merasakan kepedihan yang sama karena sedikit keraguan di masa lalu, mereka berdua telah kehilangan kesempatan untuk bersama. Mereka akhirnya menutup bab dalam hubungan mereka dengan penuh kesadaran bahwa semuanya sudah berlalu. Sementara itu, Duna datang ke pertunjukan grup musik lamanya. Namun, setelah melihat rekan-rekannya di atas panggung, dia memilih untuk diam-diam pergi tanpa memberitahu siapapun. Yang tidak Duna sadari adalah bahwa In Wook telah melihatnya dari kejauhan.
Malam itu, Duna belum juga pulang, membuat Wonjun semakin khawatir. Dia terus mencoba menelepon Duna, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Perasaan cemas memenuhi pikirannya. Temannya, Choi Ira, bertanya tentang hubungannya dengan Duna dan memberikan beberapa saran tentang cinta. Setelah itu, Choi Ira pergi, meninggalkan Wonjun yang tetap berdiri di luar, menunggu Duna pulang. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Duna meneleponnya. Ketika Wonjun menemui Duna, dia secara tiba-tiba mengajak Wonjun untuk pergi berlibur saat itu juga. Tanpa ragu, mereka langsung berangkat keluar kota malam itu. Keesokan harinya, pasangan itu menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setelah seharian menikmati perjalanan yang menyenangkan, malam itu mereka merasakan kehangatan kebersamaan yang begitu mendalam. Namun, seperti kebahagiaan yang seringkali singkat, keesokan paginya saat mereka berjalan berdampingan, berpegangan tangan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Duna tiba-tiba berkata kepada Wonjun bahwa mereka seharusnya mengumumkan hubungan mereka secara resmi ketika kembali ke Seoul. Mendengar itu, Wonjun merasa bahagia, tetapi sebelum dia sempat benar-benar menikmati momen tersebut, langkah Duna mendadak terhenti. Di depan mereka, sebuah mobil yang sangat dikenalnya terparkir. Dan di sana berdiri seorang pria, yaitu manajer Inwook yang sedang merokok. Saat Duna bersiap untuk mendekatinya, Wonjun mencoba menahan tangannya. Tetapi dia melepaskan genggaman itu dan tetap melangkah maju. Dengan tatapan tak berdaya dari Wonjun, Duna tetap melangkah mantap menuju manajernya. Mobil itu melaju melewati tempat Wonjun berdiri, dan hatinya seakan hancur hingga tak bisa berkata apa-apa. Semua terjadi begitu cepat, membuatnya tak sempat bereaksi. Di dalam mobil, pria yang dipanggil manajer Inwook berbicara kepada Duna, memintanya kembali ke panggung jika tak ingin dilupakan. Mendengar itu, Duna meluapkan emosinya, marah kepada pria itu atas cara dia diperlakukan. Dia menuduh manajernya mencoba mengajarinya sebuah pelajaran dengan cara yang kejam. Dalam kemarahan, Duna membuka pintu mobil dan hendak melompat keluar. Manajer Inwook yang tak ingin mengambil risiko lebih jauh menghentikan mobilnya. Saat pintu terbuka, Duna terjatuh keluar. Dia berteriak histeris, meluapkan rasa sakitnya kepada manajernya. Dia mengakui bahwa dia memiliki perasaan untuk pria itu. Itulah sebabnya dia merasa sangat terluka. Namun, manajer Inwook tak lagi bersikap lembut. Dengan suara keras, dia membalas bahwa Duna sebenarnya hanya mencintai dirinya sendiri. Dialah yang meninggalkan segalanya, termasuk orang-orang yang peduli padanya. Karena tidak benar-benar memahami bagaimana cara mencintai seseorang, dia telah menyakiti banyak orang, rekan-rekan bandnya, manajernya, bahkan seluruh perusahaan. Setelah kejadian itu, manajer Inwook membawa Duna ke rumah sakit untuk merawat kakinya yang terluka. Sementara itu, Wonjun yang khawatir terus mencoba meneleponnya, tetapi Duna mengabaikan semua panggilan itu. Wonjun hanya bisa duduk di penginapan, menunggu dengan penuh kegelisahan. Hatinya dipenuhi pertanyaan tentang pria yang lebih tua itu. Dia teringat bagaimana sering melihat Duna terlihat murung sambil menatap ponselnya. Semakin lama dia menunggu, semakin perih hatinya, tetapi Duna tetap tak memberi jawaban. Hingga akhirnya panggilan telepon dari ibunya membuatnya harus segera pulang ke kampung halamannya. Tanpa mengetahui bahwa Duna telah menolak ajakan manajer Inwook, Wonjun pergi. Sementara itu Duna kembali ke penginapan, tetapi Wonjun sudah tidak ada di sana. Wonjun harus pulang untuk mengurus pengobatan adiknya, meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Di kampung halaman, Wonjun menghabiskan waktu dengan sahabatnya, mencoba menenangkan diri dengan minuman. Dia tak menyadari bahwa di waktu yang sama Duna duduk di kamar mereka, memandangi ponselnya tanpa berani menghubungi Wonjun. Keduanya terjebak dalam perasaan masing-masing tanpa bisa membagikan isi hati mereka satu sama lain. Duna mulai mengenang kembali kehidupannya selama ini, tentang perasaannya terhadap manajernya, tentang bagaimana pria itu pernah hadir dan merawatnya. Keesokan harinya, saat Wonjun kembali ke Seoul, dia menemukan Duna masih duduk di tempat biasa seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan, Duna dengan santai mengajaknya pergi ke Jepang jika dia memiliki libur seminggu. Wonjun hanya bisa menatapnya dengan frustrasi
tidak tahu harus berpikir apa tentang gadis di depannya. Dia tidak bisa bersikap seperti Duna. Dengan nada datar dia hanya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ketika Duna menjawab bahwa dia baik-baik saja, Wonjun menghela napas dan berkata bahwa dia lelah, ingin beristirahat. Namun, Duna tidak membiarkannya begitu saja. Dia menariknya untuk terus berbicara. Duna berkata bahwa Wonjun seharusnya mengungkapkan isi hatinya daripada memendamnya. Dia juga menyinggung bahwa Wonjun pasti penasaran tentang hubungannya dengan pria itu. Wonjun yang sudah lama menahan emosi akhirnya meledak. Dia berkata bahwa dia menyukai Duna, sehingga dia tidak peduli apa yang dia lakukan dengan pria lain. Namun, yang benar-benar membuatnya sakit hati adalah bagaimana Duna memperlakukannya. Apakah dia hanya sebuah pelarian? Dia ingin tahu apa arti dirinya bagi Duna. Dalam kemarahan dan kebingungan, Wonjun akhirnya memilih untuk pergi dan bahkan memutuskan untuk pindah dari tempat tinggalnya saat ini. Ketika malam tiba dan kabar tentang kepergian Wonjun menyebar, Duna datang mencarinya. Dia memohon agar Wonjun tetap tinggal. Wonjun bertanya apakah dia benar-benar harus menjawab permintaan itu, dan Duna menjawab, "Ya." Merasa putus asa, Wonjun berdiri, mencoba mengusir Duna dari kamarnya. Namun, Duna tiba-tiba memeluknya erat. Dengan suara penuh emosi, Wonjun bertanya apakah ini karena pria itu sudah tidak menginginkannya lagi, sehingga sekarang dia berlari kembali kepadanya. Duna tidak menjawab. Yang dia katakan hanyalah satu hal, dia harus tetap tinggal di kamarnya malam itu. Saat itu, Wonjun benar-benar marah dan bersikeras meminta Duna pergi. Namun, Duna menolak. Dia berkata bahwa dia membutuhkan seseorang untuk berbicara, dan orang itu haruslah Wonjun. Dia tidak ingin kehilangan dirinya. Duna juga mengakui bahwa dia lambat dalam menyadari perasaannya sendiri. Dia sangat takut ketika menyadari bahwa dia hampir kehilangan Wonjun. Mendengar kata-kata itu, Wonjun merasa lega, tetapi dia ingin memastikan perasaan Duna. Dia memaksanya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Saat itu Duna menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Aku mencintaimu." Mendengar 3 kata itu, Wonjun tak ingin berpikir atau berkata apapun lagi. Dia langsung mendekatinya dan menciumnya dengan penuh gairah, seolah ingin menebus semua hari-hari sulit yang mereka lalui. Akhirnya, mereka berdamai dan resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hari-hari berikutnya, rumah tempat mereka tinggal bersama dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Setelah melewati banyak kesalahpahaman dan rasa sakit, mereka akhirnya bisa melepaskan beban di hati masing-masing. Mereka selalu bersama, tak terpisahkan. Namun, jauh di dalam hati Duna, keinginan untuk menyanyi, menari, dan tampil di atas panggung masih membara. Ketika Wonjun kembali ke kampung halaman untuk merawat adiknya di rumah sakit, Duna mulai mengenang kembali masa kejayaannya. Semakin dia mengingat masa-masa di puncak karirnya, semakin besar keinginannya untuk kembali ke panggung. Namun, dia juga sadar bahwa jika dia kembali, hubungannya dengan Wonjun mungkin harus berakhir. Wonjun sendiri sibuk dengan masalah finansial dan kesehatan adiknya. Mereka saling menelepon, tetapi tak ada yang bisa benar-benar berbagi kekhawatiran masing-masing. Hingga akhirnya Duna menerima surat dari pengacara perusahaan manajemennya. Dia telah melanggar kontrak eksklusif karena menolak tampil di panggung, dan jumlah denda yang harus dibayarnya tidaklah sedikit. Manajer Inwook datang untuk berbicara dengannya. Dia memperingatkan Duna bahwa jika dia tidak segera kembali ke panggung, maka di masa depan, karirnya di industri hiburan akan semakin sulit. Akhirnya, Duna tidak punya pilihan selain berkompromi. Sebagian karena ketentuan kontrak, sebagian lagi karena dia telah mendapatkan kembali suaranya. Tapi yang lebih penting, dia ingin Wonjun melihat dirinya bersinar di atas panggung, seperti yang pernah menjadi impian mereka. Setelah menyelesaikan urusannya di kampung halaman, Wonjun buru-buru kembali untuk menemui Duna. Namun, begitu tiba, dia terkejut menemukan banyak pil tidur di kamar Duna, serta bungkus rokok yang bukan miliknya. Wonjun segera menyadari bahwa Duna sedang menghadapi masalah besar, tetapi memilih untuk menyembunyikannya darinya. Karena itu,
dia pergi menemui manajer Duna. Awalnya, Wonjun hanya ingin meminta manajer itu untuk tidak memaksa Duna. Tapi saat itulah dia menyadari bahwa hidup Duna jauh lebih rumit dibanding hidupnya sendiri. Jika Duna bersamanya, dia akan kehilangan segalanya. Bahkan mungkin tak bisa kembali ke panggung selamanya. Manajer itu memberitahu Wonjun segala hal tentang Duna, lalu bertanya kepadanya, siapa yang seharusnya melepaskan siapa? Pertanyaan itu menghantui Wonjun. Dia pulang dengan hati yang penuh kekecewaan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa keras dan kejamnya dunia yang dihadapi Duna. Impian tentang kehidupan yang tenang dan bahagia terasa begitu jauh bagi seorang bintang besar seperti dia. Saat itu, Wonjun pun membuat keputusannya sendiri. Sementara itu, manajer Inwook berhasil bernegosiasi dengan Presiden Ma dari perusahaan agar Duna bisa kembali ke panggung sebagai penyanyi solo. Duna pun memutuskan untuk kembali bukan karena tekanan atau orang lain, melainkan karena dia ingin melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin bernyanyi bukan demi kontrak atau ekspektasi orang lain, melainkan demi kebahagiaannya sendiri. Ketika akhirnya kembali tampil, dia menemukan kembali suaranya dan keberanian untuk berdiri di atas panggung. Wonjun, yang melihatnya dari kejauhan, menyimpan bayangan Duna dalam hatinya. Dalam satu momen yang singkat namun penuh makna, mereka yang begitu saling mencintai harus berpisah tanpa kata-kata. Tak ada yang bisa mereka katakan, hanya bisa saling mendukung dari kejauhan, tanpa bisa bersama. Hidup terus berjalan, waktu tak menunggu siapapun. Duna kembali ke perusahaan dan meraih kesuksesan besar sebagai penyanyi solo. Sementara Wonjun melanjutkan hidupnya, membawa serta kenangan dan cinta yang tak terucapkan. Setelah melewati masa-masa sulit karena perpisahan mereka, Wonjun kembali ke kehidupannya. Setiap hari, dia masih rutin mengirim pesan kepada Duna, berbagi segala hal seperti biasa. Meskipun dia tidak pernah menerima balasan darinya, rasa rindunya begitu besar, tetapi satu-satunya cara untuk melihat Duna hanyalah melalui gambar-gambar iklan yang menampilkan wajahnya. Namun, di lubuk hati mereka, masing-masing tetap menyimpan tempat istimewa untuk satu sama lain. Hingga suatu hari, saat sedang berjalan di tengah salju, Wonjun melihat Duna berdiri diam, menatap butiran salju yang jatuh. Tanpa ragu, dia segera melangkah mendekatinya. Seolah sudah menunggu, Duna meminta Wonjun untuk minum bersama. Duna berusaha berbicara dengan Wonjun dengan nada yang lebih akrab, mencoba mendekatkan kembali hubungan mereka. Namun, Wonjun tetap dingin dan menjaga jarak. Saat itu, Duna menjelaskan bahwa dia dilarang menggunakan ponsel dan berada di bawah pengawasan ketat. Dia meminta Wonjun untuk bersabar sedikit lagi, karena dalam 2 tahun ke depan, dia akan berusaha meningkatkan karirnya. Setelah itu, mereka bisa bersama secara resmi. Namun, jawaban Wonjun membuat hatinya hancur. Dia mengungkapkan bahwa dia akan segera menjalani wajib militer, dan dia merasa bahwa hubungan mereka sebaiknya diakhiri di sini. Mendengar hal itu, Duna marah dan segera beranjak pergi, meninggalkan Wonjun yang berusaha mengejarnya. Namun, amarah Duna semakin memuncak. Dia tidak bisa menerima sikap Wonjun yang begitu dingin terhadapnya. Dengan sisa kekuatan terakhir, dia mencoba meyakinkan Wonjun bahwa dia telah berjanji kepada manajernya untuk tetap berada di sisinya dan mencintainya selamanya. Tapi, justru Wonjun yang memilih untuk melepaskan semuanya lebih dulu. Saat Wonjun benar-benar mengucapkan kata-kata perpisahan, hati Duna terasa hancur. Dengan air mata mengalir deras, dia pergi. Sebelum menaiki kereta bawah tanah, dia sempat menoleh ke belakang, berharap Wonjun akan mengejarnya. Namun, yang dia lihat hanyalah Wonjun yang berdiri diam, dengan air mata yang juga jatuh tanpa henti. Setelah perpisahan itu, kehidupan terus berjalan. Wonjun masuk wajib militer, sementara Duna kembali ke gemerlap panggung hiburan. Karirnya semakin bersinar, dan dia bahkan lebih terkenal dari sebelumnya. Setelah sekian lama, manajernya akhirnya mengembalikan ponselnya. Saat membuka semua pesan yang pernah dikirim oleh Wonjun, hatinya terasa sakit. Dia merindukan pria yang pernah menjadi kekasihnya, pemuda manis yang selalu ada di sisinya. Waktu terus berlalu dan tanpa terasa 2 tahun pun berlalu.
Won-jun menyelesaikan wajib militernya dan kembali ke Seoul untuk mempersiapkan ujian pegawai negeri. Sudah 4 tahun sejak Duna memulai karir solonya. Suatu hari di tengah kota, Won-jun melihat begitu banyak gambar Duna terpampang di berbagai tempat. Dia tersenyum bangga melihat betapa suksesnya Duna sekarang. Sementara itu, rumah tempat mereka pernah tinggal bersama akan segera direnovasi. Para sahabat lama mereka berkumpul untuk mengadakan pesta perpisahan sebelum rumah itu direnovasi. Semua orang hadir, kecuali Duna. Salah satu teman mereka dengan ceroboh meminta seseorang untuk menghubungi Duna agar datang. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia langsung dipukul oleh teman lain karena dianggap tidak sopan. Mereka lalu duduk bersama dan mulai minum-minum. Ketika Won-jun kembali ke rumah untuk mengambil jaketnya, dia tiba-tiba melihat Duna di sana. Pertemuan itu sama sekali tidak ia duga, dan bahkan bukan sesuatu yang ia harapkan. Namun, ketika dia sudah berusaha melepaskan segalanya, takdir justru mempertemukan mereka lagi. Dia melihat sosok Duna yang begitu akrab, berdiri di sana sambil merokok. Hatinya bergetar hebat. Duna menyapanya dengan santai, dan Won-jun hanya bisa mengangguk sebagai balasan sebelum pergi mengambil jaketnya. Setelah itu, entah bagaimana mereka akhirnya pergi minum bersama. Sepanjang waktu, Duna hanya menatap pria yang selalu ada dalam hatinya, dengan perasaan yang campur aduk. Namun, setelah pertemuan itu, Duna pulang dengan perasaan penuh kesedihan dan amarah. Dia merasa kesal karena Won-jun masih saja bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Malam itu dia menangis dengan begitu keras. Tidak tahan lagi, dia akhirnya memutuskan untuk mencari Won-jun. Saat bertemu dengannya, Duna meluapkan semua emosinya. Dia bertanya mengapa sekarang Won-jun memperlakukannya seperti orang asing. Bukankah dulu, saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, Won-jun yang membantunya bangkit? Jika saat itu Won-jun tidak ada, dia mungkin tidak akan bisa melewati semuanya. Tapi sekarang, ketika dia sudah kembali sukses, justru Won-jun yang menjauhinya. Duna dengan marah mengatakan bahwa sekarang dia memiliki segalanya. Tanpa Won-jun pun, dia baik-baik saja. Namun, di balik kata-kata itu, yang sebenarnya ingin dia sampaikan adalah bahwa dia masih sangat membutuhkan Won-jun. Lalu, dengan sikap dominannya seperti dulu, Duna mulai memarahi Won-jun tanpa henti, memaksanya untuk meminta maaf. Dia menuntut agar Won-jun mengakui bahwa dia menyesal telah memperlakukannya dengan dingin. Won-jun yang kikuk, seperti biasa, tetap tidak bisa menolak permintaan gadis yang dicintainya. Apapun yang Duna inginkan, dia akan menurutinya. Saat akhirnya Won-jun meminta maaf dan dengan tulus mengakui bahwa dia sangat menyesal, Duna langsung berkata bahwa dia sangat merindukannya. Tanpa ragu, dia memeluk Won-jun erat-erat. Saat itu juga Won-jun tidak lagi bisa berpura-pura bersikap dingin terhadapnya. Air mata mengalir di wajah tampannya, mencerminkan betapa dalam perasaannya terhadap Duna. Terkadang, orang berpikir bahwa perbedaan yang terlalu besar akan membuat hubungan menjadi tidak cocok. Namun, seringkali justru hal-hal yang bertolak belakang dapat saling melengkapi dan membuat satu sama lain menjadi lebih sempurna. Seperti cara Won-jun dan Duna saling mencintai, melindungi, mendukung, dan menyempurnakan satu sama lain. Akhir dari kisah cinta mereka bukanlah sebuah perpisahan, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan. Meskipun mereka memiliki pekerjaan yang berbeda dan berasal dari latar belakang yang jauh berbeda, mereka tetap bertemu di titik yang sama, sebuah kebahagiaan yang tenang dan mendalam, tanpa perlu hingar-bingar atau drama berlebihan. Dan cerita pun berakhir.